Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Putriani. Saya dari kelas reguler 218 Farmasi B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat terhadap Swamedikasi Gastritis pada RW 13, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Di mana bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu metode penelitian. Bab 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Gastritis didefinisikan sebagai peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa supersial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Kejadian gastritis di dunia diantaranya di Inggris itu 22%, Cina 31%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan Prancis 29,5%, sedangkan di Indonesia angka kejadian gastritis cukup tinggi. Prevalensinya yaitu 274.396 kasus. Gastritis ini apabila tidak segera ditangani akan dapat menimbulkan akibat atau penyakit-penyakit lain. Seperti akibat yang dapat ditimbulkan dari gastritis akut berupa pendarahan saluran cerna bagian atas atau SCBA, hematemesis, dan melana yang berakhir dengan shock hemoragik. Selanjutnya ada perumusan masalah. Sejauh mana tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap swamedikasi gastritis pada RW 13 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dan sikap swamedikasi gastritis pada masyarakat RW 13 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengaplikasikan teori dan melatih kemampuan dalam penelitian. Yang kedua, sebagai informasi yang berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam melakukan swamedikasi gastritis. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang keempat, sebagai masukan puskesmas, petugas kesehatan lainnya, dan instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengobatan gastritis. Selanjutnya ada bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan, sikap, swamedikasi, gastritis. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tingkat pengetahuan yang pertama itu ada tahu. Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua itu ada memahami. Memahami sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek diketahui dan di mana dapat menginterpresentasikan secara benar. Yang ketiga ada aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi apapun dan kondisi real atau yang sebenarnya. Yang keempat ada analisis. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Yang kelima ada sintesis. Sintesis yang dimaksud itu menunjukkan pada suatu kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam seluruh suatu keseluruhan yang baru. Yang keenam itu ada evaluasi. Evaluasi itu kemampuan untuk melakukan
justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau objek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yang pertama itu dibagi menjadi dua, itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yang pertama pendidikan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga umur. Sedangkan faktor eksternal yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu maksudnya seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Yang kedua itu ada sosial budaya. Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi sikap dalam menerima informasi. Yang kedua ada sikap. Sikap sebagai organisasi menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, kognitif mengenai aspek dunia individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap itu pertama ada pengalaman pribadi. Yang kedua itu pengaruh orang lain yang dianggap penting, contohnya itu seperti orang tua, teman sebaya, teman dekat, guru, istri, atau suami. Yang ketiga itu ada pengaruh budaya. Yang keempat media massa. Yang kelima lembaga pendidikan dan lembaga agama. Yang keenam pengaruh faktor emosional. Selanjutnya ada swamedikasi. Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Jenis-jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi. Ma, jangan manggil-manggil dong, Ma. Orang lagi ngerekam. Jangan berisik, elah. Yang pertama ada obat bebas. Yang kedua obat bebas terbatas. Yang ketiga obat wajib apotik atau OWA. Keuntungan melakukan swamedikasi, Keuntungan melakukan swamedikasi yang pertama itu aman bila digunakan sesuai dengan aturan. Yang kedua efektif untuk menghilangkan keluhan. Yang ketiga efisiensi biaya, efisiensi waktu, pasien dapat ikut berperan dalam mengambil keputusan terapi dan meringankan beban pemerintah dalam keterbatasan jumlah tenaga dan sarana kesehatan di masyarakat. Kerugiannya untuk melakukan swamedikasi itu pertama efek samping yang jarang muncul namun parah. Yang kedua interaksi obat yang berbahaya. Yang ketiga dosis tidak tepat dan pilihan terapi yang salah. Selanjutnya ada gastritis. Gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel akan gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Gastritis atau yang secara umum dikenal dengan istilah sakit MAH ialah peradangan pada dinding lambung, terutama pada selaput lendir lambung. Penyebab gastritis itu yang pertama jadwal makan yang tidak teratur. Jadwal makan yang tidak teratur itu dapat meningkatkan kelebihan asam lambung. Yang kedua ada stres, mengakibatkan perubahan hormonal di dalam tubuh yang dapat merangsang sel dalam lambung yang berlebihan. Yang ketiga ada makanan yang teksturnya keras dan dimakan dalam keadaan panas, contohnya bakso. Yang keempat, mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein, contohnya seperti kopi, teh, makanan pedas, dan asam. Makanan yang mengandung gas, ubi, buncis, dan kol. Gastritis atau MAH itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama itu ada MAH akut, itu suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang akut dengan kerusakan erosi pada bagian superfisial. Pada MAH ditemukan sel inflamasi akut dan neutrofil mukosa edema merah dan terjadi erosi kecil dan pendarahan. Yang kedua ada MAH kronis. MAH kronis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahan, sering bersifat multifaktor dengan perjalanan klinik bervariasi. Terapi MAH itu ada dua, terapi MAH farmakologi dan terapi non-farmakologi. Yang terapi farmakologi itu dengan mengonsumsi obat golongan algoritma seperti contohnya itu antasida, antagonis reseptor H2 itu ranitidin atau simetidin dan simetidin. Yang ketiga itu hambatan pompa proton, contohnya itu omeprazol. Selanjutnya terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi biasanya mencegah terjadinya penyakit MAH, itu makan secara teratur, hindari alkohol, jangan merokok, lakukan olahraga secara teratur, dan kendalikan stres. Selanjutnya di sini masuk bab 3, itu metode penelitian. Metode jenis penelitian yang digunakan di sini, yang saya gunakan itu adalah survei deskriptif. Survei deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Kerangka konsep saya, di sini ada variabel penelitiannya, gambaran tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap suami medikasi gastritis pada RW 13 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Di sini ada definisi operasional saya. Di sini saya menggunakan skala ordinal. Semuanya itu pengertian, sikap, suami medikasi itu semuanya menggunakan skala ordinal. Dengan hasil baik itu 76% sampai 100%, cukup baik 60% sampai 75%, kurang baik itu kurang dari 59%. Benar itu dihitung 1, salah itu dihitung 0. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil itu jenis deskriptif, yang merupakan jenis penelitian deskriptif yang mengetahui suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Yang selanjutnya ada lokasi, waktu, dan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di RW 13 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Waktu penelitiannya pada bulan Januari sampai Juni 2021. Alat dan bahannya yaitu ada kertas, pulpen, dan laptop. Bahannya yaitu kuesioner. Sini ada langkah kerjanya. Itu melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui angka prevalensi. Yang kedua menentukan jumlah populasi dan sampel penelitian. Ketiga ada penyusunan penyiapan instrumen kuesioner. Yang keempat menyebar kuesioner kepada masyarakat, mengumpulkan dan mengolah data kuesioner. Dan yang keenam hasil dan kesimpulan. Di sini ada izin kepada instansi terkait. Ini untuk prosedurnya ya. Ini ada izin kepada instansi terkait. Yang kedua melakukan survei pendahuluan. Yang ketiga melakukan validasi kuesioner dengan software SPSS. Yaitu yang keempat ada penelitian. Yang kelima pengelolaan data yang sudah diperoleh. Yang keenam membahas hasil penelitian dan menyajikan data. Di sini ada populasi, saya menggunakan rumus N per 1 plus N dalam kurung D kuadrat. Ini instrumen penelitian saya. Ini penelitian ini data primer yang didata dalam bentuk kuesioner yang ditujukan kepada responden, yaitu masyarakat RW 13 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Kabupaten Bekasi. Ini adalah rancangan analisa saya. Rancangan analisa saya itu melihat jumlah responden dan presentasi dari setiap jawaban dalam bentuk distribusi frekuensi. Terima kasih. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.